Oke, selamat malam teman-teman semua Indonesian Ya, Liberty Society. Jadi pada malam ini kita akan melaksanakan diskusi mingguan yang akan dipandu oleh Mas Delvi ya terkait Adam Smith. ya, Oke, langsung saja kepada Mas Delvi, kita persilakan. ya. Thank you semuanya. Selamat malam. Kita mulai ya. Suara gua aman kayak. Aman aman bro. Jadi malam ini kita akan mulai diskusi tentang biografi tentang Adam Smith dari perjalanan histori dan apa pemikirannya tentang pasar bebas yang berhubungan dengan komunitas kita itu libertarian ya. Bisa di next slide, Jikri. Yang pertama, siapa itu Adam Smith? Adam Smith lahir tahun 1723 dan meninggal 1179. Dia seorang filsuf terkenal dan ekonom asal Skotlandia. Ia berkontribusinya sangat dalam tentang ekonomi modern yang sekarang kita sangat pemikirannya sangat kita ini ya sangat kita ajukan untuk pemikiran-pemikiran libertarian di era modern ini. Next, Jikri. Adam Smith, Adam Smith ini kita sangat menjuluki dengan apa ekonomi modern yang sangat berperan besar pada ekonomi pasar bebas. Nyaluk kenapa ya? Masih kedengeran nggak? Lanjut aja. Aman. Di sini patah-patah, Cok. Oh, oke oke. Ya. Bapak Adam Smith ini kita juluki kepada sebagai Bapak ekonomi modern yang menjadi acuan kita kepada kapitalis dan pasar bebas yang sangat ber... Nah, apa sinyal ya? Bentar, Cok. Gua login masuk dulu, bentar. Oke oke. Ya, ya. Sip, sip, sip. Sorry ya, patah-patah ya sinyal gua di sini. Aman aman aman. Gas gas. Ya, jadi Bapak Adam Smith ini dijuluki oleh dunia sebagai Bapak ekonomi modern yang menjadi pelopor dalam prinsip-prinsip ekonomi yang menjadi dasar kapitalis dan pasar bebas. Latar belakang dan karir Adam Smith ini, Smith mengenyam pendidikan di Universitas Glasgow dan Universitas Oxford, di mana ia mendalami filsafat moral. Sebagai seorang akademisi, ia menjadi dosen di Universitas Glasgow dan menghasilkan karya besar yang mengaruhi pemikiran ekonomi di dunia. Ya, Jikri, next. Nah, karya utama Adam Smith adalah The Wealth of Nations. Bukunya yaitu An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations yang diterbitkan pada tahun 1776. Isi utamanya menjelaskan bagaimana pembagian kerja meningkatkan produktivitas kita. Contohnya ini misal ya yang ditentukan sama Adam Smith ini toko peneliti yang pembagian kerjanya dibagi-bagi untuk meningkatkan produksi yang sangat efisien. Kalau di era modern ini kita bisa lihat di bagian misal IT ya. Tahu sendiri kan kalau misalnya web itu ada front end atau back end dan ada full stack. Nah, kita biasa kalau di bagian IT ini kita sangat dibagi-bagi menjadi kecil. Misal gua sebagai full stack ya membagi mengerjakan antara back end dan front end. Ada juga nih yang front end. Front end dia fokus misal dari web ini ke tampilan depannya aja tuh, misal kayak tampilan-tampilan HTML, CSS, JavaScript. Nah, kalau di bagian backend ini database-nya. Dan itu sangat berpengaruh dalam dunia teknologi yang di era modern ini. Yang kedua memperkenalkan konsep individual hand
atau tangan tidak terlihat dalam mengatur pasar yang sangat menolak intervensi pemerintah dan menguraikan pentingnya perdagangan bebas dan penghapusan batasan ekonomi seperti monopoli. Next. Pemikiran Adam Smith ini menjadi dasar dari sistem ekonomi global yang kita kenal saat ini, termasuk prinsip-prinsip pasar bebas, kapitalis, dan spesialisasi kerja. Pengaruhnya jangka panjang. Pemikiran Smith ini mempengaruhi kebijakan ekonomi di berbagai negara, terutama dalam kebebasan pasar. Kita bisa lihat Argentina ya, yang sangat akibat idenya si Javier Milei itu sangat gebrakannya yang sangat mempengaruhi pasar bebas itu bisa mengurangi inflasi. Idenya juga relevan dalam diskusi mengenai globalisasi, perdagangan internasional, dan pemeran pemerintah dalam ekonomi. Sebagai inspirasi, gagasan Smith tentang kebebasan individu dalam aktivitas ekonomi menjadi sumber inspirasi bagi banyak ekonom modern. The Wealth of Nations sering digunakan sebagai referensi untuk memahami dasar-dasar ekonomi. Next, Jikri. Halo, bisa next? Kehidupan Adam Smith. Adam Smith lahir di Skotlandia, sebuah kota kecil yang dengan komunitas perdagangan dan industrinya. Kehidupan awal Adam Smith adalah anak dari seorang pejabat bea cukai. Jadi ayahnya meninggal saat ia masih bayi dan ia dibesarkan oleh ibunya. Kecerdasan dan rasa ingin tahunya sangat terlihat sejak dia kecil, emang masuk orang cerdas bisa bilang ini. Next. Pendidikan Adam Smith di dia berkuliah di Universitas Glasgow pada tahun 1737 sampai 1740. Mulai belajar pada usia 14 tahun. Si Adam Smith ini fokusnya pada filsafat moral di bawah bimbingan Francis Hutcheson, seorang filsuf terkemuka. Memperoleh dasar pemahaman tentang etika dan keadilan sosial. Lalu dia melanjutkan pendidikannya di Universitas Oxford tahun 1740 sampai lulus tahun 1746. Melanjutkan studi lebih lanjut di Balliol College, Oxford. Dia melanjutkan mendalami filsafat moral. Tapi dia merasa pengajaran di sana sangat kurang inspiratif. Kritik dia di sana ya. Next. Karir dan kontribusi akademik. Dia menjadi dosen di Universitas Glasgow. Ngajar tahun mulai 1751 sampai 1764. Dia mengajarkan filsafat moral, logika, dan retorika. Selama masa ini, Smith menyelesaikan karya besar, yaitu dia menyelesaikan karya The Theory of Moral Sentiment tahun 1759. Buku ini membahas bagaimana manusia secara alami peduli terhadap kesejahteraan orang lain, mendasari hubungan ekonomi dan sosial. Lalu Adam Smith menjadi penasihat ekonomi. Setelah dia meninggalkan Universitas Glasgow, Adam Smith menjadi penasihat bagi Charles Townshend, seorang politisi Inggris. Selama waktu ini, ia melakukan perjalanan ke Eropa dan bertemu dengan tokoh besar seperti Voltaire, Husserl, orang pelopor fisiokrasi, dan Turgot. Next. Pemikiran utama Adam Smith yaitu konsep invisible hand, tangan tak terlihat. Mekanisme pasar yang mengatur alokasi sumber daya yang secara efisien melalui interaksi antara permintaan dan penawaran tanpa intervensi pemerintah, yang kita kenal sebagai pasar bebas ya sekarang. Setiap individu yang berusaha memaksimalkan keuntungan pribadinya secara tidak langsung akan mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Contohnya, produsen menciptakan barang berkualitas tinggi dengan harga bersaing untuk memenuhi kebutuhan konsumen.
Konsep ini bisa dikenal sebagai teori pasar bebas di era sekarang. Misal sebuah toko banting harga untuk menarik konsumen itu ya menurut gua sangat tidak apa sih. Next. Spesialisasi dan pembagian kerja. Pembagian kerja meningkatkan produktivitas dan efisien. Setiap individu atau kelompok fokus pada tugas tertentu berdasarkan keahlian mereka. Contohnya ini yang gue bilang tadi ya. Kalau di teori Adam Smith ini dicontohkan dalam sebuah pabrik, satu pekerja dapat memproduksi 10 barang per hari dengan spesialisasi. Dari setiap pekerja itu 10 pekerja melakukan tugas terpisah dan dapat memproduksi hingga 480 barang. Contohnya kalau di dunia teori modern ini kita bisa lihat dari IT ya, yang gue bilang tadi. Misal ada tadi front end, back end, atau full stack, ada yang tadi ngatur database. Walaupun dari itu ada yang bilang full stack itu ngatur semuanya ya, tapi ada yang kita bilang terpisah gitu. Misal front end, jadi ngatur front end tuh misal ngatur tampilan depan doang, dia ngatur HTML. Ada yang dia ngatur cuma JavaScript-nya doang. Itu sangat efisien sih. Yang di tempat gue kerja saat ini sekarang sangat efisien banget. Dan juga mengurangi waktu, gue bilang deadline lebih cepat. Next. Teori nilai tenaga kerja. Nah, nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Pandangan Smith ini tenaga kerja adalah sumber utama kekayaan suatu negara. Dia bisa dibilang aset ya tenaga kerja ini. Dia memperkenalkan konsep bahwa nilai barang bukan hanya berdasarkan materi, tapi juga pada usaha manusia yang terlibat. Jadi harga barang ini menurut Adam Smith ditentukan oleh tenaga kerja, seberapa banyak tenaga kerja yang dikeluarkan dan seberapa efisien tenaga kerja yang diperlukan. Next. Peran pemerintah dalam ekonomi. Menurut pandangan Smith ini peran pemerintah sangat terbatas, yaitu cukup menegakkan hukum dan keadilan, melindungi negara dari ancaman eksternal, misal penyerangan, dan menyediakan infrastruktur dan fasilitas publik, kritik terhadap intervensi, menentang monopoli yang dilakukan oleh pemerintah, mendukung perdagangan bebas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Walaupun ini misalnya publik ini banyak juga individu-individu yang bisa membuat juga ya. Kalau kita lihat misal siapa ya, YouTuber terkenal itu yang membuat sumur di Afrika, atau Elon Musk dia membuat jalan bawah tanah. Dalam infrastruktur ini kita masih banyak perdebatan dalam peran pemerintah dalam menyediakan infrastruktur ini ya. Kalau menegakkan hukum dan keadilan ya itu memang tugas pemerintah, dan melindungi negara dari ancaman eksternal. Cukup 3 ini sih kalau menurut Adam Smith. Next. Pasar bebas dan kebebasan ekonomi. Prinsip utamanya yaitu perdagangan bebas tanpa hambatan, seperti misal tarif dan regulasi, akan menciptakan pasar yang kompetitif. Dan pasar kompetitif ini mendorong inovasi dan efisiensi. Ya, kita bisa lihat di Amerika itu. Efek jangka panjang. Pasar bebas memberikan peluang yang sama bagi semua individu untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Next. Next, ya. Buku The Wealth of Nation. Judul buku ini yaitu An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nation. Tahun terbitnya 1776. Buku ini terdiri dari 5 bagian yang membahas prinsip dasar ekonomi, pasar, dan peran negara dalam menciptakan kekayaan. Next. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara
dan menjelaskan bagaimana kebebasan individu dalam perdagangan dapat menciptakan kesejahteraan kolektif. Next. Konsep kunci dalam buku. Nah, pembagian kerja. Konsep proses di mana setiap pekerja fokus pada tugas tertentu untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang tadi bilang ini Smith menyontohkannya dari pabrik peneliti ini, yang memungkinkan 10 pekerja dapat, di mana spesialisasi memungkinkan 10 pekerja menghasilkan ribuan peneliti per hari dibandingkan dengan beberapa peneliti jika ia bekerja sendiri. Next. Sangat tidak terlihat. Pasar bekerja secara alami untuk menyeimbangkan penawaran dan pemerintahan tanpa perlu intervensi pemerintah. Keputusan ekonomi individu seperti membeli atau menjual mengarahkan pasar menuju efisiensi, nilai dan harga. Contohnya nilai pakai. Nilai pakai nilai yang diberikan karena manfaatnya. Nilai tukar nilai yang diberikan karena bisa ditukar dengan barang lain. Adam Smith berpendapat bahwa nilai barang sebagian besar berasal dari tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Nah, jadi tenaga kerja ini bisa dibilang aset ya menurut Adam Smith. Next. Peran negara dalam ekonomi. Pemerintah harus bertanggung jawab atas pertama keamanan sosial, melindungi negara dari ancaman eksternal, keadilan, menegakkan hukum, dan melindungi hak milik dari individu-individu. Infrastruktur publik, penyediaan layanan yang tidak dapat disediakan secara efisien oleh sektor swasta, contohnya jalan, pelabuhan, atau jembatan. Walaupun itu kadang-kadang bisa ya dibuat oleh individu. Next. Ya, dampak dari The Wealth of Nation, pengaruh di dunia. Buku ini menginspirasi sistem ekonomi kapitalisme modern, menjadi dasar kebijakan perdagangan bebas di berbagai negara. Pengaruh pada pemikiran ekonomi, membantu membentuk ekonomi klasik yang kemudian berkembang menjadi ekonomi neoklasik, menjadi panduan bagi pembuat kebijakan di era revolusi industri. Next. Ya, relevansinya hingga kini yaitu prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam buku tetap menjadi dasar untuk memahami perdagangan bebas, pasar kompetitif, dan pemerintah dalam ekonomi. Banyak negara yang menggunakan ide Smith untuk menciptakan kebijakan ekonomi modern ini. Yang gue bisa lihat sekarang itu di Argentina sih, Javier Milei itu. Next. Ya, warisan Adam Smith. Satu, sebagai bapak ekonomi modern. Adam Smith dianggap sebagai pelopor teori ekonomi modern. Pemikirannya menjadi dasar perkembangan ekonomi kapitalis. Pengaruh pada ekonomi klasik. Pemikiran Smith mendorong lahirnya ekonomi klasik yang berfokus pada kebebasan individu dalam ekonomi, pentingnya pasar bebas untuk efisiensi alokasi sumber daya. Next. Kontribusinya terhadap kebijakan ekonomi ini, ide-ide Adam Smith menjadi panduan bagi pembuat kebijakan. Contohnya mendorong perdagangan bebas, mengurangi proteksionisme, meningkatkan efisiensi dan inovasi melalui persaingan pasar. Yang keempat, relevansi global, ya, yaitu sistem pasar bebas. Konsepnya tentang perdagangan bebas dan pasar kompetitif menjadi landasan sistem ekonomi global. Pengaruhnya di dunia modern yaitu organisasi internasional seperti WTO yang menerapkan prinsip perdagangan bebas. Banyak negara mengikuti model kapitalisme dengan fokus pada pasar bebas. Ya kita bisa lihat Amerika, yang bisa lihat sekarang ini Argentina sih, yang lagi bener gencar-gencarnya itu tidak bermilih. Ya next. Kritik dan evaluasi. Nah, kritiknya sih ini kritik dari kita bisa jadinya sosialis ya. Kritiknya sosialis ini yang mengkritik pasar bebas, yang dia bilang bahwa pasar bebas tidak selalu menjamin keadilan sosial. Ya menurut gua sangat tidak masuk akal sih. Dan ketimpangan ekonomi dapat meningkat tanpa intervensi pemerintah.
Ini kritik-kritik dari yang kita bisa sering dengar dari sosialis-sosialis gitu. Evaluasi karya Smith. Meskipun banyak pemikir modern mengkritik beberapa ide Smith, prinsip dasar seperti spesialisasi dan efisiensi tetap relevan ya, yang gue bisa bilang tadi tuh. Dalam dunia IT yang tadi ada front end, back end, atau full stack. Inspirasi untuk generasi mendatang. Adam Smith menginspirasi banyak ekonom seperti misal David Ricardo dan John Stuart Mill, Milton Friedman yang mengembangkan ada David Ricardo ini yang suka mengembangkan teori keunggulan komparatif. John Stuart Mill memperluas konsep keadaan sosial dalam ekonomi. Milton Friedman mengadvokasi kapitalisme dan pasar bebas dalam abad ke-20. Next, pengaruh budaya dan pendidikan. Karya-karyanya Adam Smith ini terus dipelajari di kampus-kampus ekonomi ya. Ada juga matkul-matkulnya yang fokus mempelajari ini, kampus gua tuh ada tuh sering. Karyanya tuh filosofi ekonominya membantu membentuk pandangan pasar masyarakat tentang pentingnya perdagangan, inovasi, dan efisiensi. Next, ya kesimpulan dan penutup. Kesimpulan pemikiran Adam Smith. Adam Smith adalah pelopor teori ekonomi modern yang meletakkan dasar bagi kapitalisme. Pemikirannya seperti invisible hand, pembagian kerja, dan peran terbatas pemerintah tetap relevan hingga saat ini. Bukunya The Wealth of Nation menjadi rujukan penting dalam memahami dinamika pasar dan pertumbuhan ekonomi. Next, relevansi di teorinya Adam Smith ini mesti relevan di era modern seperti pasar bebas, efisiensi, dan spesialisasi, dan sering dijadikan perdebatan tentang ekonomi antara sejauh mana peran pemerintah dan kebebasan individu dalam pasar. Contohnya dalam pasar bebas ini ide Smith-nya tentang menjadi dasar globalisasi dan perdagangan internasional. Yang konsep efisiensi dan spesialisasi yang tadi ada Smith contohkan yaitu dalam toko peniti, yang kalau di era modern ini ya kita bisa bilang IT sih yang paling sering itu. Next, warisan Adam Smith yaitu Smith menginspirasi teori ekonomi klasik dan para ekonom besar setelahnya. Pandangannya mengubah cara dunia memandang perdagangan, pasar, dan kesejahteraan ekonomi. Pelajaran penting dari Adam Smith, keseimbangan dalam ekonomi. Kebebasan pasar harus diimbangi dengan perhatian terhadap keadilan sosial dan keberlanjutan. Nilai kerja keras. Kesuksesan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh modal, tetapi juga kerja keras dan inovasi individu. Inovasi dan persaingan. Kompetisi pasar mendorong inovasi yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Kutipan inspiratif. Setiap individu yang bekerja untuk kepentingan pribadinya sebenarnya tanpa disadari bekerja untuk kepentingan masyarakat. Adam Smith. Oke, next. Habis ya? Oke. Penutup, pemikiran Adam Smith tetap menjadi pijakan penting dalam memahami ekonomi global saat ini. Belajar dari ide-idenya membantu kita menciptakan sistem ekonomi yang adil, inovatif, dan berkelanjutan. Oke, cukup sekian presentasinya. Mungkin kalau ada yang mau diskusi atau tanya, silakan. Dikri dan Adil. Ya, belum sih gue itu. Iya.
Iya. Kalau infrastruktur publik ini menurut gua ya pemerintah masuk gua support ya dalam mendukung ini, tapi jangan juga melarang misal orang mau bangun sumur atau jembatan gitu, yang kita bisa lihat youtuber-youtuber terkenal kan ada tuh siapa ya, yang youtuber terkenal di dunia itu dia ngebangun sumur di Afrika, dan Mr. gua lihat Beast ya? bisa Elon Musk ya kan, membangun jalan terowongan itu. Ya boleh pemerintah, mengintervensi tapi jangan juga ngelarang misal individu untuk membangun jalan juga. Kalau untuk keadilan ya gua bilang itu emang tugasnya pemerintah sih, nggak mungkin kita kan. Kecuali kalau kita anarko-kapitalis. Iya, iya, Menarik, menarik. gua belum pernah ada tuh bukunya, buku bahasa Indonesianya kalau ada mah info-infoin kali, Iya, buku bahasa Indonesianya ini. Banyak gue lah yang mau baca. nyari. Iya, tapi sekarang udah mulai dicetak lagi sih bukunya, udah ada Gimana dari gua narasi kalau itu. gimana? Bukunya The Well apa? Bukunya The Well of Nation iya, The Well of Nation tuh apa dicetak lagi sama penerbit narasi. Gue dulu beli bukunya dari apa? Dari Global Indo sih waktu itu. Dapet Mas Haj. Nah, ini apa kalau misalnya ngomongin Adam Smith gitu kan, seolah-olah apa ya? Meskipun gue sih sebenarnya tuh baru baca bukunya The Well of Nation ya. Buku-buku lainnya tuh belum sempat gue coba kaji juga. Kebetulan tuh buku The Well of Nation ini tuh pernah jadi kajian di sekolah filsafat jalanan ya. Kalau misalnya dengar kata Adam Smith gitu kan, sontak gue pasti teringat tuh bahwa ada sebuah kitab bernama Dual of Nation kan kayak gitu. Nah, kalau dalam astronomi kan magnum opusnya mungkin kosmosnya Carl Sagan kan. Dalam biologi magnum opusnya The Origin of Speciesnya Charles Darwin. Dalam geografi misalnya buku Gangam and Steel-nya Jared Diamond tuh magnum opusnya. Dalam matematika ada Gottlob Frege tuh. Nah, kalau magnum opusnya dalam ekonomi ya ini gak ada yang lebih layak gitu kan dari The Well of Nation hanya Adam Smith gitu kan. Makanya kalau waktu apa dulu di SFJ kan ya sebelum kita baca kitab ini kita kirimkan Al-Fatihah kepada kakek Adam Smith, mudah-mudahan keberkahan dan silsilah keilmuannya sampai juga kepada kita semua gitu kan. Gitu. Jadi iya. Iya benar itu. Saya apa ya? Dia kan seorang filsuf berkebangsaan Skotlandia kan sama seperti Delphi barusan jelasin kan. Dia menjadi apa pelopor ilmu ekonomi modern. Dan dia nulis bukunya The Well of Nation tuh di usia 53 tahun masalahnya tuh. Itu kitab monumental loh. Usia usia 53 tahun yang orang-orang mungkin ingatan udah mulai meluntur, dia masih kuat banget tuh merekonstruksi apa pemikiran-pemikirannya di usia 53 tahun kayak gitu. Ya, sebenarnya tuh banyak kutipan sih yang menarik apa di Adam Smith yang dipakai sama kalau baca bukunya Yuval Noah Harari tuh yang Sapiens tuh kayak tentang monyet dan pisang kan. Monyet yang mungkin apa tukaran pisang apa ngasih satu pisang terus ditukar sama apa janjikan apa. Itu tuh ternyata dari Adam Smith juga quote-nya kan kayak gitu. Quote-nya tuh apa ya? Adam Smith tuh mirip-mirip Darwin kayak dia ngomong bahwa kata Adam Smith manusia itu adalah hewan yang melakukan tawar menawar kayak gitu. Gak ada hewan lain yang melakukan itu. Gak ada anjing yang bertukar tulang dengan anjing lainnya kayak gitu kalau kata Adam Smith tuh kan. Makanya itu konsep ekonomi kan. Oh ya udah tawar menawar kayak gitu. Itu menarik. Menarik sih, baru 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 pertama dengar gue masalah hewan. Ya,
Iya, serius itu. Dia bilang, kalau nggak salah tuh ya, seingat gue coba. Manusia adalah hewan yang melakukan tawar-menawar. Nggak ada hewan lain yang melakukan ini. Nggak ada anjing yang bertukar tulang dengan anjing lain. Gitu kalau kata Adam Smith ya, bukan kata gue itu. Dari sebelum ada Ya, Smith, kita sebelum jangan ada disalahartikan. Homo sapien doang atau semua jenis manusia ya kayak kita gini. Hmm. Hmm. Itu sih keren sih gitu kan. Jadi Adam Smith apa landasannya filsafat kebebasan sih gitu kan. Atau disebutnya mungkin karakter utama ya dalam sejarah ekonomi modern gitu kan. Nggak ada yang apa ya yang seberani dia mungkin kalau misalnya ngomongin masalah ekonomi. Yang meskipun kayak kata Fadil tadi kan ya nggak ada ngebahas infrastruktur ataupun hal-hal keadilan. Ya mungkin pemikiran Adam Smith itu cuma ngebuka doang sebuah jembatan lah gitu kan sebuah jendela jadi setelah Adam Smith itu banyak sosial kan kayak gitu Stuart Mill yang ngomongin keadilan yang kayak gitu ngelengkapi sih gitu sama Iya. seperti evolusi kan evolusi gak diruntuhkan malah para saintis para ilmuwan setelah lahir Darwin tuh malah melengkapi evolusi itu sendiri gitu Hmm. kerennya tuh kayak gitu beda sama filsafat. Karena sebenarnya Adam Smith kan ya era-era itu kan era yang kerajaan Inggris kan dimana kan apa ya orang-orang raja dulu kan yang ngatur ekonomi kan kayak Nah, benar benar. merkantilism ya Hmm. merkantilism jadi kayak ya maksudnya monumental banget kan padahal dulu kan nganggep ya udah Hmm. ekonomi diatur Hmm. sama kerajaan hal yang wajar kan kayak ngerubah apa ya ngerubah status quo lah ya kalau pengen subur ya ya Iya. biarin orang-orang bertransaksi dan sebagainya ya mirip-mirip Iya. kayak ya bener lah bisa dikain magnum opus lah kayak kayak si siapa Darwin ya Ah, ya orang nggak ada yang tahu dari mana ini dari mana iya, akhirnya nggak ada yang layak kuncinya iya dan dia kan apa lahir lahir menyaksikan terkait revolusi industri Adam Smith tuh kan gitu Mhm. dan kebebasan politik yang muncul ke panggung sejarah tuh abad ke-17-18 kan revolusi industri itu di Iya kan. sana kan pemikiran Adam Smith kayak menciptakan kemakmuran pertumbuhan ekonomi di abadnya pada abadnya kayak gitu Mhm. ngomongin apa kayak konsep apa domestik bruto juga PDB ukuran kekayaan nasional dia ngejelasin kayak gitu juga sih kalau di Iya Wealth dan of Nation menariknya sebenarnya ini juga konsekuensi dari apa kebebasan juga kenapa karena gue sempat dengar podcastnya siapa Rizal Rizal Marangeng ya iya dia Ranggeng ya ya apa Freedom Institute ya dia kan ngejelasin kan kenapa revolusi apa industri terjadi di Inggris bukan di Perancis padahal Perancis kan juga ya maju kan dulu kan ya iya nah, karena dulu ini pokok istilahnya rakyat itu lebih bebas kan kan dulu kan ada ya istilahnya kalau di Inggris kan parlemen ada dua ya House of Commons sama House of Lord ya yang Lord bangsawan Commons nih orang hmm. biasa nah itu kayak dikasih Hmm. perjanjian nah akhirnya si apa ya ketika kerajaan punya punya suatu aturan dan apa kayak pajak kayak atau apa jadi si orang-orang kita yang common itu bisa nuntut nah Hmm. akhirnya kayak ya udah banyak kebebasan lah istilahnya orang-orang bisa micu inovasi kan orang bisa punya perusahaan punya ini dan itu Betul nge-trigger kan kayak gitu berkaitan lah menarik sih Sebagai pembuka ini ada Smith ya, sebagai pembuka pemikiran asalnya walaupun banyak nih yang kita bilang tadi infrastruktur publik itu di libertarian ini banyak lah yang apa nih ya pemerintah nggak boleh lo bangun jalan itu emang harus individu ada juga yang bilang pemerintah boleh bangun jalan tapi jangan ngatur juga ya ya individu membangun jalan itu perdebatannya sih gue sering dengar di debat ini ya libertarian di US itu iya susah sih emang emang ya kan ya isu-isu modern ya ya isu modern ini ya sebagai mukanya nih walaupun ada Smith tetap isi tunggalnya ada Smith dari turunan-turunan Adam Smith cuma ya di bawahnya mungkin ada perdebatan lagi batas mana iya pemerintah intervensi pasar kayak misalnya harga masker kemarin iya banyak perdebatan tuh masker naik tuh tinggi tuh enggak tuh iya kemarin emang masalah demand juga kan demand pasar sekarang ya balik lagi oke oke
Oke, dari gue cukup sih kali dan diskusi gue. Ya, gimana Jikri? Sorry. Aman. Dari gue udah cukup menarik sih bahasannya. Iya. Tadi kan gue penasarannya ini, gue juga karena gue juga belum baca yang Theory of Moral Sentiment. Dia kan bahas apa sih? Simpati dan self interest. Sebenarnya kayak Ya. dia startnya dari sana sih. Kan dia juga apa sih Hmm. komunikasi sama si Hume ya tentang moral Hmm. dan sebagainya. Akhirnya Hmm. si apa Smith ini kan dia di apa moral sentiment ngejelasin tentang self interest. Tapi tetap ini ya dia bukan Iya. kayak Enron ya. Enron kan Ah. egois. Iya, betul. Itu emang keterkaitan sih, meskipun sempat dibahas secara singkat mungkin di bukunya The Wealth of Nation. Adam Smith emang ngomongin self interest dan pasar bebas gitu kan. Itu self interest, pasar bebas dan peran pemerintah yang sangat minimal gitu kan. Jadi argumennya tuh kalau nggak salah tuh gini, akankah pihak yang bertambah kaya itu menindas pihak yang lemah gitu kan, gitu kalau kata si Adam Smith tuh. Makanya si Adam Smith kan ngasih tahu motif terdalam sisi lain dari manusia. Ternyata setiap individu memiliki kapasitas untuk simpati dan empati seperti yang gue bilang barusan, dia kayak gitu. Dan kapasitas itu katanya sumbernya dari kapasitas itu sumbernya dari moralitas publik gitu kan. Jadi nggak tanpa diminta akan tumbuh kegiatan tolong menolong antar individu gitu kan. Ya misalnya di pusat kapitalisme mungkin tumbuh kayak kegiatan filantropi, derma misalnya kayak gitu. Misalnya nih Bill Gates kan memimpin banyak pengusaha besar tuh, dan dia bikin komitmen terbuka kan, menyumbangkan 50% harta penghasilannya kepada publik. Itu kan salah satu pemikiran dari Adam Smith juga gitu kan. Ternyata yang orang tambah kaya nggak menindas kok, malahan mereka lebih memiliki simpati dan empati gitu kan. Misalnya owner Facebook gitu kan, dan lainnya tuh, bahkan banyak juga yang menyumbangkan 90% hartanya ya untuk publik gitu kan, kayak gitu. Nggak semua argumen orang yang makin kaya makin menindas, nggak semua. Kata Adam Smith nggak kayak gitu kan. Justru ketika orang lebih kaya, dia lebih muncul sifat empati dan simpatinya. Kalau misalnya yang kayanya sering menindas ya berarti dia bukan kaya beneran, kayak gitu. Argumen dia tuh. Gue Itu ada menarik sih kalau dikaji. Kalau Apa? kekayaan itu atau ini dia kekayaan itu memperbesar sifat seorang. Kalau misalnya dia udah miskin aja udah jahat, berarti kalau misalnya dia kaya jahat ya berarti bukan salah kayaannya dong. Emang dari Iya, awal dia emang. jahat. Ya, Iya. bukan berarti kalau dari baik, dari miskin dia baik dan terus dia kaya, dia pasti membantu orang. Iya. Pernah gue dengar ceramah tuh. Kesalahan logika orang ini kiri kan, dia nganggep orang jahat pasti jahat, ya udah harus dipanis. Disamaratakan, padahal kan ya tadi kan tiap ya gitu. Bagi orang kiri semuanya orang kaya itu jahat ya, Pak. Gimana ya maksudnya? Nah itu aduh, pemikirannya ini salah. Bukan salah sih, ya bolehlah berpendapat gitu. Iya. Tinggal diuji aja kan, kayak gitu. Logika sih. Ya, tapi kalau misalnya dilihat gitu kan, secara refleksionis, reflektif lah gitu kan, emang benar gitu kan apa yang diucapkan Adam Smith abad ke-18 itu kan. Kalau misalnya emang seseorang itu murni gitu kan, kayaknya merangkak dari bawah, ketika dia kaya tuh dia pasti akan menimbulkan rasa empati dan simpati itu gitu kan, bukan malah menindas yang lemah gitu kan. Poinnya itu sih sebenarnya. Benar, kayak contoh misalnya Bill Gates yang kayak gitu, Elon Musk, Jeff Bezos, mereka menyumbangkan harta kekayaannya juga kan. Bill Gates sampai turun dari orang terkaya, dari Forbes kayak gitu. Itu ngarahnya ke sana. Bahkan sampai bikin yayasan juga kan, Bill and Melinda Gates kan, Bill Gates Foundation, membantu orang-orang di Afrika. Ya itu poinnya. Ya kalau bilang dalam konteks agama tuh justru gue lihat ya agama justru malah mendukung kekayaan loh. Nggak sekira yang bilang Muhammad dan Karl Marx itu yang Muhammad. Justru kalau gue lihat ya ada tuh yang justru mendukung, sangat mendukung kayak lo bisa pergi aja, lo bisa ngasih duit orang, ngasih ini kan.
dibanding yang miskin. Gue gitu sih. Yang gue sering pernah dengar di ceramah-ceramah orang. Itu dong yang Nih, orang ustadznya kayak kaya cuy. iya Ustaz itu kaya. Tapi iya benar. Tapi emang apa? Benar dia apa? Seperti yang tadi lu bilang gitu kan. Apa ya? Yang membuat Adam Smith begitu kuat tuh sebenarnya tuh dia tuh bukan cuma ekonom gitu kan. Awalnya tuh kan dia seorang filsuf moral seperti yang Delphi bilang juga tadi jelasin kan. Sama ahli psikologi sosial gitu kan. Iya, iya. Makanya benar buku pertama yang apa dia coba terbitkan itu kan bukan The Well of Nation, itu mah buku-buku akhir menjelang Teori of 60 moral tahunan. sentiment ya Justru benar. buku The Theory of Moral Sentiment itu kan Hmm. kayak gitu, itu yang menarik. Berarti sebelum dia ngukur tentang masalah ekonomi dan sebagainya, ya itu simpati dan empati dan self interest itu sebenarnya itu kan yang harus di ini, yang harus orang-orang tuh ngerti perihal kayak gitu, kayak gimana sih cara kerjanya kayak gitu. Makanya apa sejarah kan kayak membuktikan negara yang ini berjaya secara ekonomi ya yang menerapkan sistem kapitalisme gitu kan. Dan kapitalisme sendiri kan terus berevolusi juga, sistem di luar kapitalisme hancur satu persatu gitu kan. Yang survive ya sistem itu memodifikasi diri sendirinya gitu kan, kayak gitu. Iya. Kadang orang bilang, oh Cina tuh berhasil. Ya Cina kan udah kapitalis bro, cuman ya politiknya strict. Iya, Cina tuh belajar banyak dari pertarungan kapitalisme dan versus komunisme itu. Di sana kan iya. Adam Smith pelan-pelan akan menggeser Mao Zedong kan, itu Mao Zedong tuh. Siapa namanya tuh? Menggeser pemikiran dia kan tentang masalah komunisme. Iya, mau jedong. Iya. Sering di counter sama sosialis itu ya bisa lihat sama Skandinavia sosialis kayak padahal itu bukan gitu sebenarnya. Skandinavia itu dibilang kapitalis kan awal ya. Iya, dia kayak kaya dulu sebenarnya. Baru orang-orang partai Kayak Kiri. dulu Iya. kan justru malah sejak di sosialis tuh ke katanya Iya. sih GDP-nya pendapatan kapita berkurang kan. Eh, mereka pun bisa Iya, benar. sosialisnya bisa jalan ya karena udah kaya dari kapitalisme sebelumnya. Iya. Eh, Yang ini logikanya kebalik kan, yang ini banyak kan. menarik nih. Oke, sip sip. Dari gue cukup sih. Udah ya. Oke, oke. Menarik nih diskusi. Oke, dari Minggu Davi ada depan lagi Dan? diskusi apa nih? Udah ke gua. Oke, sip sip. Ini Oke, udah dikat kan? gua ini lah ya stop record. Oke, terima kasih atas Oke. diskusinya Delvi.